sebelum Ibu melakukan coaching bersama siapa hari ini itu coachingnya? Ibu Vistania. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, kita akan melakukan pra-supervisi terlebih dahulu, Bu Elvina ya. Baik. Nah, dalam supervisi kali ini ada beberapa nanti yang akan menjadi poin penting dalam penilaian, terutama untuk proses coachingnya, di mana harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya harap dalam proses coaching itu nanti menggunakan sesuai dengan alutirta, mulai dari penentuan tujuan, kemudian rencana aksi, identifikasi, sampai ke tanggung jawab seperti itu. Bagaimana Bu Elvina? Baik Bu, Oke. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan terkait nanti pengembangan kompetensi Ibu dalam proses coaching nanti. Yang pertama adalah Ibu ingin dalam supervisi ini, dalam coaching ini, pengembangan kompetensi bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Karena saya masih kurang dalam mengajukan pertanyaan yang mengarahkan kepada coach ini untuk mencari jalan keluar. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Ya. Kemudian selama coaching nanti, bagian mana yang kira-kira Ibu ingin lebih saya perhatikan, lebih saya amati sehingga nanti bisa saya beri umpan balik seperti itu. Pada saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alutirta tadi. Jadi, apakah saya sudah dapat mengajukan pertanyaan yang dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang akan dia sampaikan. Untuk selanjutnya, kira-kira untuk sebagai indikator, gitu ya, indikator ketercapaiannya, harapan dari supervisi yang akan kita lakukan bersama ini kira-kira apa? Harapannya adalah setelah selesai supervisi nanti, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akhirnya akan membuka pemikiran coach sehingga dia akan menemukan sendiri jalan keluar dari atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan mengarahkan coach tadi dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga pada akhirnya coach ini menyadari, oh ternyata solusi dari masalah saya itu seperti ini. Terima kasih Bu Elvina. Kita akan lanjutkan ke proses coachingnya bersama dengan Bu Vistania. Baik Bu, terima kasih Bu Fatma. Selamat siang Bu Vistania. Selamat siang Bu Elvina. Ada apa Ibu kemarin janjian hari ini untuk ketemu saya? Iya Bu, sebenarnya saya itu pengen di coaching nih oleh Bu Elvina. Ada permasalahan apa ya Bu? Iya, saya itu kan sekarang ini udah tahun kedua Bu mengajar di kelas rendah. Nah itu permasalahan itu masih sama Bu. Menurut saya tuh masih banyak murid yang belum lancar membaca. Ya. Lalu akibat dari hal tersebut yang mengganggu pikiran Ibu ini apa? Yang mengganggu tentu saja ketika sebenarnya kan mereka itu kan bukan hanya faktor membaca saja ya Bu, bisa naik ke kelas 3 itu ada 5 fondasi yang lainnya. Nah namun itu pas sudah kelas 3 ada aja guru yang kok dinaikkan sih padahal dia belum lancar membaca begitu Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengadakan pertemuan dengan dewan guru yang lain, terutama untuk guru yang di kelas 3 untuk membahas permasalahan ini? Kalau guru kelas 3 sih belum ada Bu. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan gitu, untuk memperbaiki permasalahan yang Ibu hadapi ini, yang terpikir untuk solusi awal? Yang pertama itu pasti komunikasi dengan orang tua sih Bu. Ya, betul. Ya karena kan emang durasi mereka belajar di sekolah itu kan kurang lebih hanya 3 jam sampai 4 jam. Nah
saya rasa itu nggak terkejar gitu nah kalau hanya saya sebagai guru di sekolah. Dan juga emang pelajaran saat ini kan baik itu Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, murid itu harus bisa membaca dan memahami teks yang ada pada buku. Sudahkah Ibu menyampaikan ide tersebut ke orang tua? Sudah sih Bu, waktu pada saat rapat perdana tahun ajaran baru udah saya undang, udah saya sampaikan juga ke orang tua. Kemudian tanggapan dari orang tua sendiri bagaimana? Nah kalau tanggapannya langsung sih belum ada sih Bu. Pasti kan kalau cuma dari segi rapat ini kan iya aja kebanyakan. Makanya ini rencananya saya itu mau membuat ini Bu, apa namanya, lembar hasil. Mereka kan kemarin habis ulangannya sumatif. Nah itu emang ada sengaja saya pakai soal isian singkat. Nah dari situ kan kelihatan ya Bu, menurut saya mana yang mungkin dia bisa membaca tapi dia belum memahami maksud pertanyaannya. Nah rencana saya itu mau saya bikin per anak gitu, per anak, baru saya serahkan ke orang tuanya sama lembar jawaban ulang mereka. Berarti siapa saja yang terlibat di dalam rencana yang Ibu akan laksanakan ini? Yang terlibat mungkin nanti saya ngajak rekan juga sesama paralel saya Bu. Saya kan kelas 2C. Nanti ada rekan saya Bu Maya di 2A dan Bu Rika di 2B. Kemudian selain guru, Selain itu orang tua juga. ya Ibu kan tadi kan Ibu Ya. sudah menyampaikan bahwa peran orang tua sangat penting. Kemudian itu yang paling penting terakhir adalah Kepala sekolahnya, kepala sekolah. Yang paling penting Bu dalam hal ini siswanya. iya betul siswanya ya. Iya. Jadi siswanya juga harus paham gitu ya, maksudnya kenapa gurunya ini melakukan hal tersebut. Jadi diberi pengertian seperti yang Ibu bilang tadi, dari Ibu menyampaikan ke orang tua dan harapannya orang tua juga melaksanakannya di rumah. Sehingga siswanya paham, oh ya ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Makanya tuh kemarin tuh Bu Elvina kan, jadi ketika ngerjakan soal pilihan ganda dan desain itu kan saya membacakan. Nah jadi 1, 2, Iya. sampai ABC-nya silang. Nah syukurnya itu anak di kelas saya ini tahu Bu kalau pilihan ganda tuh nilainya hanya 1. Nah soalnya teman saya itu bercerita kelas sebelah itu ada murti yang disilang 3 itu. Ya berarti belum paham. Iya, makanya itu kan saya bilang sama murid saya, nanti kalau sudah ujian semester 1, Ibu nggak mau ya bacakan. Jadi bagaimana caranya kalian kita bekerja sama gitu, di rumah mereka belajar, di sekolah juga mereka belajar. Iya, Ibu benar. Tadi yang terlibat harus dari kepala sekolah juga, rekan-rekan guru, orang tua, dan pasti siswa. Kemudian dari skala 1 sampai 10 nih, dari posisi Ibu yang sekarang dalam perencanaan melaksanakan rencana ini, kira-kira di skala berapakah posisi Ibu? Sepertinya sekarang masih di 6,5 ya Bu. Hambatan apa yang kira-kira terbesar sehingga Ibu menilai 6,5? Ya hambatannya itu harus menjabarkan satu persatu kan Bu, yang karena saya kan ada 24 anak. Jadi kemarin aja baru selesai ngoreksi, baru selesai papan nilai. Nah, mungkin saya itu masih butuh waktu ya 7 sampai 10 hari untuk menyelesaikan deskripsi untuk penilaiannya itu loh Bu. Karena kan saya harus melihat juga nilai hariannya yang kemarin, sikapnya bagaimana. Jadi ya menurut saya masih di angka 6,5. Kekuatan Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut tuh apa? Ya, kekuatan sih saya rasa saya lebih ini sih, lebih percaya diri ya. Karena kan ini juga
sudah berpengalaman gitu ya. Iya, Sudah ada kan? pengalaman sebelumnya ya berarti. Iya, jadi pasti problemnya itu nggak jauh-jauh dari membaca ini. Nah, tapi emang dalam konteks membaca itu kan Bu, nggak hanya membaca, ada menyimak, ada memirsa, ya. Jadi kayak ya saya rasa kekuatan itu benar. Nah, dari kekuatan ibu nih, yang percaya diri sudah ada pengalaman di tahun sebelumnya. Kemudian ibu ada rencana kan supaya memperbaiki tadi murid-murid yang belum belajar membaca menjadi lebih banyak yang bisa lanjut membaca. Dengan kekuatan ibu tadi, lalu ada hambatan juga tadi bahwa ibu harus menjabarkan satu persatu karena memiliki waktu, memerlukan waktu untuk melakukan penilaian. Nah, apakah dari kekuatan ibu tadi berpengaruh untuk mengecilkan hambatan yang ibu tadi sampaikan ke saya, sehingga hambatan itu menjadi lebih sedikit? Iya, saya yakin sih karena kan apa namanya, kadang itu kan rasa kurang percaya diri itu atau rasa malas itu kan datangnya dari diri saya sendiri, ya kan. Ya namun karena juga saya menyadari tanggung jawab saya sebagai guru, ya tentunya permasalahan yang ada, hambatan yang ada itu ya harus segera saya cari solusinya. Nggak hanya di saya, pasti kan rekan-rekan guru lain juga pasti punya hambatan-hambatan. Saya rasa dengan kepercayaan diri saya dan pengalaman saya bisa memperkecil hambatan tersebut. Oke, kira-kira apa Bu solusinya? Seperti ibu sampaikan tadi, saya harus mencari solusinya tadi. Kira-kira apa solusi yang ibu pikirkan saat ini untuk memperkecil hambatan yang ibu sampaikan tadi? Ya, yang pertama yang saya lakukan itu adalah melihat ya grafik mana murid saya itu yang udah mengenal huruf, ya udah bisa baca tapi belum memahami maksud bacaannya. Itu akan saya pilih-pilih dulu Bu. Nah, mana yang lancar membaca, terus dia sudah mulai memahami dan ada yang udah sangat mahir. Nah, nanti rencananya saya itu mana yang kurang lancar membaca, ya kan, sama yang udah bisa baca tapi belum memahami maksud kalimat itu, ya nanti ini saya panggil dulu orang tuanya Bu. Ya, saya panggil karena waktu tahun ajaran baru itu saya sudah menyampaikan ke orang tua kalau ada problem di anak ini pasti saya akan undang orang tuanya ke sekolah. Nanti kalau sudah digunakan saya akan menjelaskan ke orang tua ini yang terjadi itu kan yang kendala-kendala. Selain itu ya mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan muridnya Bu di sela-sela jam pelajaran atau di sela-sela misalkan saya nih saya udah datang, muridnya juga udah datang, mungkin saya bisa panggil mereka untuk ngetes atau memberikan pelajaran. Oke, kapan ibu mau melaksanakan rencana itu? Kapan ya? Ya. Ya sepertinya tunggu selesai ini dulu Bu ya, selesai yang tadi saya jelaskan di awal rekap dari 24 anak itu. Bu harus kasih tanda waktu Supaya dia tidak ulur akhirnya. Ibu harus kasih target nih kapan? 2 minggu deh. 2 minggu dari sekarang. Ya, 2 minggu dari sekarang. Artinya 2 minggu dari sekarang. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana yang dilakukan ini nantinya adalah seperti apa Bu? Kalau ukuran keberhasilan tentunya menurut saya bisa kemampuan literasinya meningkat Bu, membacanya, memahami maksud buku teks yang mereka baca. Boleh nggak dibuat berapa persen? Kalau udah mereka memiliki itu semua sih saya rasa 90%. Oke,
Jadi kita memang harus menargetkan pertama waktu ya supaya kita lebih terarah. Yang kedua, keberhasilan meningkat ini kita kenapa harus juga ditargetkan, karena satu orang yang bisa pun juga meningkat kan Bu. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang 90%, berarti target Ibu adalah 90% dari siswa di dalam kelas itu sudah lancar, tidak membaca membaik dari yang sebelumnya. Jadi sehingga dari situ Ibu bisa melihat tuh perkembangannya ya kan. Nah kemudian komitmen Ibu nih setelah melakukan rencana tersebut. Komitmen saya yang pasti saya akan menulis jurnal refleksi. Nah, terus mungkin saya juga biasanya sih kalau saya itu sharing sama rekan-rekan satu angkatan saya. Jadi, pasti kan kamu tuh problemnya juga sibuk. Jadi kan nanti mungkin kami bisa saling kolaborasi. Ya. Nah dari yang Ibu sampaikan ini sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan di awal. Ya, dari yang Ibu sampaikan tadi permasalahan, di sini Ibu sudah ada rencana awal, kemudian rencana yang selanjutnya, kemudian Ibu tadi menyampaikan siapa yang terlibat, lalu ada kekuatan dari Ibu dan hambatannya, tetapi karena ada kekuatan tersebut, hambatan tersebut dapat diatasi dengan beberapa solusi tadi Ibu sudah sampaikan juga. Kemudian ada tenggat waktu yang memang harus pasti dan ukuran keberhasilan yang Ibu akan capai. Saya doakan lancar Bu ya rencana kehadiran yang dijalankan. Nanti setelah itu Ibu akan melihat hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan sudah bisa teratasi dari rencana yang Ibu akan jalankan tersebut. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Semoga dapat membantu. Selamat Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga berkenan sehat selalu. Semangat. Semangat. Selamat siang Bu Elvina. Selamat siang Ibu Fatma. Gimana tadi setelah melakukan coaching dengan Ibu Vista, bagaimana perasaannya? Ya, saya merasa lebih percaya diri ya Bu ya, kemudian juga lebih tenang, dan sepertinya dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu sudah lumayan berkembang dibanding pengalaman sebelumnya. Boleh diceritakan lebih rinci nggak apa aja sih yang sudah dilakukan waktu proses coaching tadi? Yang pertama tadi saya menanyakan permasalahan, ya, tujuan Bu Vistania bertemu dengan saya, ternyata tadi ada permasalahan. Kemudian juga saya menanyakan rencana beliau tentang tadi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cuman waktu itu kan pada saat menyampaikan jawaban, Bu Vistania masih menyampaikan secara umum. Nah, lalu saya memperkecil lagi dengan bertanya apa sih hambatannya, kemudian apa kekuatan Bu Vistania, dan dari situ kemudian saya bertanya solusinya bagaimana, karena ternyata dari kekuatan tersebut akhirnya Bu Vistania menyadari dapat memperkecil hambatan yang dia hadapi gitu, sehingga muncullah beberapa solusi. Kemudian juga saya bertanya siapa saja yang terlibat dari permasalahan tersebut, terlibat dari mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian tenggat waktu yang sebelumnya memang belum pasti, dan saya meminta untuk dipastikan karena memang itu penting. Lalu juga ukuran keberhasilan yang dia targetkan, sehingga pada saat hasil dari pelaksanaan perencanaan itu dapat terlihat apa yang mencapai target atau tidak. Kemudian komitmen Bu Vistania setelah menjalankan rencana tadi, itu saja yang saya tanyakan. Iya, banyak ya yang sudah Ibu dapatkan gitu ya dari proses coaching tadi bersama Ibu Vista, baik itu mulai dari awal hingga akhir seperti itu. Nah,
Dari yang Ibu lakukan tadi, dari hasil coaching tadi, dari pelaksanaan coaching tadi, kira-kira kembali ke keinginan Ibu tadi untuk mengembangkan potensi atau kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, apakah sudah tercapai di coaching tadi? Sudah Bu, namun memang belum maksimal, tetapi saya merasa sudah bisa mengajukan pertanyaan lebih terarah sehingga Bu Vistania dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Tadi kan beliau ada ngomong, oh iya ya gitu, setelah selesai. Jadi setelah saya jelaskan, Ibu sudah menemukan sendiri loh solusi dari permasalahan yang dari awal Ibu sampaikan. Nah, dia Bu Vistania ini seperti tersadar, oh iya ternyata solusinya udah ketemu gitu. Jadi menurut saya ada peningkatan dalam mengajukan pertanyaan tadi, lebih terarah dan lebih menahan diri juga tidak menyampaikan solusi, karena itu sebelumnya saya menyampaikan solusi, tapi dalam proses coaching kan kita tidak boleh menyampaikan solusi, tetapi kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachingnya menemukan sendiri solusi untuk mengatasi permasalahannya. Gitu. Alhamdulillah Bu ya, jadi dari proses coaching tadi Bu Vista mendapatkan solusi, Iya. Ibu Elvina berhasil meningkatkan kompetensi yang ingin dia capai seperti itu. Nah, izin saya menyampaikan beberapa catatan selama saya mengobservasi atau mensupervisi selama coaching tadi Bu ya. Ya, silakan. Oke, dari hasil pengamatan saya tadi Bu Elvina sudah menjalankan alur coaching sesuai dengan tahapan Tirta, mulai dari menetapkan tujuan tadi ya, kemudian mengidentifikasi masalah, bagaimana Ibu menggali Bu Vista untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahannya beliau, kemudian sampai ke menentukan rencana aksinya apa saja yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan hingga tanggung jawab seperti itu ya. Nah, namun ada satu yang mungkin ini menurut saya terlewat begitu ya. Jadi tadi belum sampai ke tindak lanjut. Jadi harapannya setiap proses coaching itu kan tidak bisa atau harus berlanjut ya. Apakah sudah berhasil? Jadi rencana yang sudah direncanakan Bu Vista tadi kan dijalankan Bu ya. Nah kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi coachingnya dengan apakah untuk memperoleh hasil, apakah rencananya sudah berhasil diterapkan atau belum? Ya. Nah itu. Kemudian untuk prinsip coaching sendiri Ibu, alhamdulillah sudah kelihatan bahwa kemitraan sudah terjalin dengan baik antara Ibu sebagai coach dan Bu Vista sebagai coaching seperti itu. Kemudian dengan berbagai pertanyaan yang Ibu lontarkan juga sudah mulai terbangun proses kreatif di dalamnya sehingga potensi yang dimiliki Bu Vista juga kelihatan seperti itu, sudah muncul dengan berbagai rencananya beliau seperti itu. Nah itu beberapa yang saya amati dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Gimana perasaannya Bu ketika saya menyampaikan ini? Senang Bu, karena sudah ada peningkatan dari proses yang sebelumnya. Saya tapi tetap harus berlatih karena proses coaching ini memang butuh latihan terus menerus ya kan Bu ya. Nah jadi terima kasih Bu Fatma atas supervisinya. Dengan demikian saya bisa mengetahui saya kurangnya masih di sini, kemudian juga sudah ada peningkatan di sini dan saya senang sekali hari ini saya dapat menjadi coaching yang sudah dapat lebih baik untuk membantu Bu Vistania dalam mencari solusi dari permasalahannya. Satu lagi nih Bu, terakhir, kira-kira kan tadi kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot sudah berhasil tercapai nih Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak sih kompetensi yang mau Ibu kembangkan lagi, mau tingkatkan lagi? Ada Bu, kehadiran penuh. Jadi memang agak sulit bagi saya untuk benar-benar fokus terhadap coaching. Jadi apalagi pada saat coachingnya menceritakan itu panjang dan kita mendengarkan, tetapi untuk kita ada di sini dalam kondisi ini terkadang ada sesuatu pikiran yang bisa mengganggu atau mendistract. Jadi dalam beberapa detik itu seperti mengingat kejadian lain atau
ada di tempat lain lah ibaratnya pikiran kita, sehingga pada saat nyambung mendengarkan lagi itu seperti ada yang terlewat ya. Nah ini yang memang harus ditingkatkan lagi adalah fokus, kemudian benar-benar ada di sini untuk mendengarkan coaching tadi. Terima kasih Bu Elvina atas kesempatannya dalam supervisi kali ini. Semoga apa yang tadi ingin dikembangkan lagi bisa kita kembangkan di coaching-coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih Bu. atas supervisinya hari ini. Sehat-sehat Bu Elvina.